Menyambut kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus nanti, saya ajak kita untuk merenungkan everyday teologi setiap hari, pelajaran dari bendera. Ya, apa sih yang bisa kita pelajari dari bendera? Saudaraku, setiap bangsa punya bendera, tapi bendera bukan cuma soal warna dan kain. Bendera adalah simbol, pernyataan, eksistensi, identitas, dan pengaruh. Bendera dikibarkan bukan karena sekedar ingin terlihat, tetapi untuk menunjukkan siapa yang kita wakili, apa yang kita perjuangkan, dan di mana kita berdiri. Kalau saudara berdiri di negara merah putih, berarti saudara di Indonesia, yang merah di atasnya. Begitu juga dengan hidup kita, saudaraku, kita bukan hanya manusia biasa yang numpang lewat di bumi. Kita adalah bendera hidup, bukan untuk disimpan di laci, tapi untuk dikibarkan, agar dunia tahu siapa Tuhan kita dan apa nilai kita. Semua bilang, untuk dikibarkan. Jadi kita ini ada untuk dikibarkan, saudara-saudaraku. Namun seperti halnya bendera, hidup ini diuji oleh angin badai, oleh tekanan dan luka. Dan saat itu kita bertanya, di tengah semua itu, masihkah kita berkibar? Masihkah kita jadi tanda yang hidup tentang kasih dan kebenaran Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari bendera, bukan sebagai benda mati, tapi sebagai sebuah gambaran profetik tentang identitas rohani kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, bendera itu perwakilan. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, kita adalah perwakilan resmi kerajaan Allah. Artinya gaya hidup kita adalah representasi Tuhan di bumi. Kita adalah benderanya, saudaraku. Kita diingatkan 2 Korintus 3 ayat 2-3 bahwa kita adalah surat Kristus yang tertulis bukan dengan tinta melainkan dengan Roh Allah yang hidup. Demikian Matius 5 ayat 14 mengingatkan kita, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi kita membawa identitas ilahi. Amin. Kita adalah wakil resmi kerajaannya di dunia ini, saudaraku. Seperti bendera yang dikibarkan di medan perang, kita mewakili siapa Tuhan kita dan nilai-nilai kerajaannya di bumi ini. Jadi ini bicara soal representasi diri, yaitu bagaimana kita menampilkan diri kepada dunia, bagaimana kita berkibar di hadapan dunia. Ketika kita sadar bahwa hidup kita adalah representasinya Tuhan, kita terdorong untuk konsisten, jujur, dan berintegritas karena ada pengaruh besar terhadap orang lain. Ya, sebentar ya. Kamera saya. Sebentar, kamera saya bermasalah. Oke, sudah muncul lagi. Ups, goyang-goyang dia. Oke, ya. Selanjutnya, saudaraku, yang kedua, bendera nggak akan berarti kalau nggak ada tiang. Banyak orang mau dikenal, tapi nggak mau ditopang. Kristus adalah tiang kehidupan kita. Sebagai bendera, kekuatan kita bukan pada diri kita sendiri, tapi siapa yang menopang kita, tiang kita, dasar kita siapa, saudaraku. Sebagai bendera kita nggak berarti kalau nggak ada tiang. Kita diingatkan firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya kita nggak bisa berkibar dalam konteks bendera, kita nggak bisa berkibar kalau nggak ada tiangnya, yaitu Kristus. Dalam 1 Korintus, Kristus menjadi dasar dan tidak ada yang lain yang dapat dibangun di atasnya. Tidak ada yang bisa berdiri teguh selain di atas dasar Kristus. Ya. Jadi memang kita membutuhkan tiang penopang itu, saudaraku.
Bendera tanpa tiang hanyalah kain lusuh. Begitu juga kita tanpa hubungan hidup dengan Kristus. Kalau kita adalah bendera yang berkibar mewakili kerajaan sorga, kita harus punya hubungan hidup dengan Kristus. Kita harus nyangkut di tiangnya, diikat pada tiangnya, pada tali yang tentu ada di tiang itu. Kita tidak punya fondasi kokoh untuk berdiri dan berkibar kalau kita tidak ditaruh pada tiangnya. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, bendera itu tidak untuk dilipat, tapi untuk dikibarkan. Apa gunanya bendera kalau dia cuma dilipat? Jangan lipat jati diri kita karena tekanan, jangan bungkam terang kita karena takut ditolak. Berapa banyak dari kita menekan potensi diri yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua, sehingga kita tidak mau melayani, sehingga kita tidak mau berbuat banyak untuk kerajaan sorga. Itu kita seperti bendera yang dilipat, tidak mau dikibarkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan Markus 4 ayat 21, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur atau di bawah gantang. Tapi dia meletakkannya di atas kaki Dian sehingga orang masuk dapat melihat terang itu. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi memang hidup kita ini bukan untuk dilipat, hidup kita ini harus dikibarkan. Dan untuk berkibar kita harus berdiri atau diikat atau nyambung sama tiangnya, saudaraku, yang nyambung ke dasarnya. Jadi bendera bukan untuk disimpan rapat-rapat, tapi dikibarkan dengan bangga. Demikian juga hidup kita harus berani menampilkan terang kebenaran Tuhan, walau dunia menolak atau menghakimi kita. Kita harus berani berkibar. Ya. Berkibarlah benderaku, gitu ya. Lambang suci gagah perwira. Nah, sekarang sebagai representasi dari kerajaan Tuhan, kita harus mengibarkan bendera hidup kita. Nilai-nilai kerajaan Tuhan itu, saudaraku. Nah, saudaraku, yang terakhir, bendera yang paling berbicara bukan yang tanpa noda, tapi yang membawa bekas-bekas peperangan, tanda sebuah kisah keberanian dan iman. Jadi ini bendera bersejarah, saudaraku. Bendera yang bukan bendera yang tanpa noda, tapi seringkali itu adalah bendera yang penuh bekas peperangan, yang menceritakan, menjadi saksi bisu sebuah kisah keberanian dan iman. Saudaraku, bendera yang mulus dan bersih memang terlihat indah, tapi seringkali itu cuma pura-pura tanpa cerita nyata. Nggak ada cerita nyatanya dari bendera yang bersih. Setelah dijahit udah begitu aja bersih. Tapi bendera yang dibawa ke medan perang, kemudian robek karena sesuatu, lusuh, kotor, pudar warnanya, justru bendera seperti ini yang bercerita tentang perjuangan, keteguhan, dan kesetiaan di tengah badai. Saudara tahu di dalam peperangan ada panji-panji namanya itu, bendera yang dibawa itu menjadi panji-panji bendera yang bersejarah, saudaraku. Karena ada cerita di situ, di balik bendera yang robek, lusuh, yang dibawa ke dalam peperangan itu. Begitu pula hidup kita, saudaraku, ketika kita melewati luka, kegagalan, dan kesulitan, justru itulah yang membuat kita jujur dan berharga di hadapan Tuhan dan sesama. Makanya Tuhan tidak menolak luka kita. Dia menerima luka dan kegagalan kita. Karena itu menunjukkan otentiknya kita, saudaraku. Bahwa kita berharga di hadapannya. Kita adalah orang-orang yang melewati kisah iman, kisah pertempuran. Dan itu menjadi sejarah nyata. Hidup kita bisa menjadi alat peraga yang indah di tangan Tuhan. Saudaraku, sebagai closingnya, dunia tidak butuh lagi orang Kristen yang sekedar kelihatan rapi. Dunia butuh bendera yang nyata, yang ditopang kuat, berani, berkibar, dan otentik walaupun robek, terluka. Tapi ada kisah iman, kisah perjalanan, perjuangan iman di dalamnya. Tuhan gak minta kita jadi bendera yang rapi,
Dia minta kita tetap berkibar walaupun kita penuh dengan luka. Walaupun hati kita rasanya terrobek-robek, tersayat-sayat. Karena kasih karunia-Nya itu cukup dan kuasanya nyata dalam hidup kita. Justru dalam hidup kita yang penuh bekas perang, kita diingatkan firman Tuhan ketika Rasul Paulus memohon kesembuhan dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab dalam kelemahanlah kekuatanku menjadi sempurna. Jadi kasih karunia Tuhan itu cukup, kuasanya nyata justru dalam hidup kita yang penuh bekas perang. Demikianlah renungan firman Tuhan, pelajaran dari bendera. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa.